Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih? Dalam keadaan sehat kan? Alhamdulillah kalau benar-benar sehat. Sebelumnya saya di sini ingin perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Devi Divani Marsha dari kelas 1 ESYA IAIN Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai pembagian hadis dari aspek kuantitas dan skema sanad hadis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Wahid selaku dosen pengampu mata kuliah ulum hadis yang telah memberi tugas dan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi yang akan saya share melalui media YouTube ini. Mari langsung saja simak baik-baik materi ini untuk kita sama-sama belajar ya. Terima kasih sebelumnya. Yuk kita mulai. Materi diambil dari buku berjudul Studi Ilmu Hadis yang ditulis oleh Alfia Fitriadi dan Sujaki, cetakan tahun 2016 yang diterbitkan oleh Kreasi Edukasi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pembagian hadis berdasarkan kuantitas. Pembagian hadis berdasarkan kuantitas itu ada dua. Yang pertama, hadis mutawatir. Secara etimologi, kata al-mutawatir adalah sebagian isim fa'il dari kata al-tawatur, berarti al-tatabu artinya beruntun atau berturut-turut. Lalu secara terminologi, ahli hadis mendefinisikan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa marwahu jami'u tahayyala al-adatu tawati'uhum alal kadhibi an mastaluhu min awalis sanadi ila muntahahi ala yahtamila hazal jama'i fi ayyi tabaqatin min tabaqatis sanadi, yang artinya hadis al-mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tidak mungkin sepakat berdusta dalam periwayatannya, walaupun tidak sengaja secara bersambung dari awal hingga akhir sanadnya serta didasarkan pada penglihatan atau pendengaran atau seumpamanya. Menurut definisi ahli hadis yang telah disampaikan, bisa dipahami bahwa persyaratan untuk kategori hadis al-mutawatir bukan didasarkan pada kualitas keislaman dan perawi, tetapi lebih ditekankan kepada jumlah perawi yang banyak disertai ketentuan-ketentuannya. Nah, ketentuan-ketentuannya itu ada 4. Yang pertama, hadis dimaksud diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak dan dapat menjamin keyakinan akan kebenaran periwayatannya. Namun, mana hadis berbeda pendapat mengenai banyak jumlah perawi, sebagian menetapkan 5, 7, 10, dan sebagainya. Sedangkan sebagian ahli hadis lainnya tidak menetapkan jumlah tertentu perawi, tetapi yang penting adalah jumlah tersebut cukup meyakinkan kebenaran periwayatan hadis yang bersangkutan. Lalu yang kedua, jumlah perawi yang banyak tersebut dapat menjamin tidak memungkinkan untuk mufakat melakukan kebohongan dalam periwayatan hadis. Yang ketiga, jumlah perawi yang banyak yang tidak mungkin melakukan kebohongan tersebut secara konsisten terdapat pada setiap tabaqat, sanadnya dari awal hingga akhir tanpa berkurang. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada periwayatan oleh setiap perawi didasarkan pada kesaksian indrawi, seperti penglihatan atau pendengaran, dan bukan dari hasil pemikiran atau pemahaman perawi. Setelah kita bahas mengenai pengertian hadis mutawatir, selanjutnya kita bahas mengenai pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu dibagi menjadi 2, yakni hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir
maknawi. Apa sih hadis mutawatir lafzi itu? Hadis mutawatir lafzi itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya banyak, dan para perawinya itu tidak berbeda pendapat mengenai lafaznya. Lalu, apa sih hadis mutawatir maknawi itu? Hadis mutawatir maknawi ialah hadis yang diriwayatkan dari berbagai sumber dengan lafaz berbeda. Namun, dengan lafaz berbeda, semua perawinya itu sepakat menggunakan satu makna. Seperti itu. Nah, di sini ada satu contoh hadis mutawatir maknawi nih. Saya coba bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadihi fi syai'in min di'aihi illa istisqa'i wa innahu yurfa'u hatta bariya bayad ibtaihi. Rawahu al-Bukhari. Yang artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangannya dalam doa-doa beliau, kecuali dalam sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu di sini ada satu contoh mengenai hadis mutawatir lafzi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah alaihi wasallam, man kazaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu al-Bukhari. Yang artinya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaklah dia menduduki tempat duduk di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, dalam hadis berdasarkan kuantitas, setelah hadis mutawatir ada hadis ahad. Secara etimologi, kata ahad adalah bentuk jamak dari ahad dengan makna al-wahid. Artinya, sesuatu yang diriwayatkan secara perorangan. Kemudian, menurut istilah ilmu hadis, hadis ahad berarti hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Terus, Muhammad Ajaz Al-Khatib yang membagi hadis ini tuh berdasarkan jumlah perawinya kepada 3, yaitu ada mutawatir, masyhur, dan ahad. Kemudian, secara terminologi, hadis ahad tuh hadis yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang terdapat pada hadis mutawatir, yaitu mencakup hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada satu tabaqat atau pada semuanya, dan diriwayatkan oleh 2 perawi atau lebih, tetapi tidak mencapai jumlah perawi tingkat mutawatir. Dimaksudkan dengan persyaratan di sini itu adalah kuantitas perawinya, yang mana pada hadis ahad, kuantitas perawinya di bawah hadis mutawatir, yaitu mencakup hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada suatu tabaqat tertentu atau pada semua tabaqatnya, dan diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang perawi atau bahkan lebih, yang jumlahnya itu tidak mencapai jumlah mutawatir. Karena nilainya di bawah hadis mutawatir, maka hadis ahad hanya memberi faedah zanni dan tidak qati, seperti hadis mutawatir. Karena itu, untuk mengamalkannya tergantung pada tingkat kualitas para perawinya dari setiap sanad yang ada. Seperti itu. Nah, setelah kita mengenal apa itu hadis ahad, kita harus juga tahu mengenai pembagian hadis ahad itu ada apa aja. Hadis ahad itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hadis masyhur, ada hadis aziz, dan hadis gharib. Apa sih itu ketiganya? Hadis masyhur itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 2 sanad atau diriwayatkan dari sahabat oleh sejumlah perawi yang tidak mencapai derajat mutawatir, kecuali derajat mutawatir tersebut hanya pada tabaqat sesudah sahabat dan seterusnya. Lalu, hadis aziz ialah
Hadis yang diriwayatkan oleh sedikit 2 perawi dalam semua tingkatan sanadnya. Dan yang terakhir ada hadis gharib. Hadis gharib ialah hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya. Gitu. Di sini ada contoh hadis masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanat ba'da raku'i yada'u ala ra'alin wa zakawanin rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut selama 1 bulan setelah ruku mendoakan hukuman atas tindakan kejahatan penduduk Ri'lin dan Zakhwan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ada juga nih contoh dari hadis aziz. Kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'aminu ahadukum hatta akuna ahab ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasu ajma'in. Yang artinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kalian beriman sampai aku menjadi yang paling ia cintai dari kedua orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu hadis gharib sendiri itu dibagi menjadi 2 nih. Ada gharib mutlak sama gharib nisbi. Apa sih gharib mutlak itu? Gharib mutlak itu tuh hadis yang menyendiri seorang perawi dalam riwayatannya pada asal sanad. Contohnya itu hadis yang bunyinya artinya tuh kayak gini. Sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu hadis gharib nisbi itu seperti apa sih? Jadi gharib nisbi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanad atau perawi pada tingkat sahabat. Namun di pertengahan sanadnya terdapat tingkatan yang perawinya hanya sendiri atau 1 orang. Contohnya hadis gharib itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh Malik dan Al-Zuhri dari Anas radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dan di atas kepalanya terdapat al-mighfar atau alat penutup atau penutup kepala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti itu. Baik, setelah kita bahas mengenai pembagian hadis berdasarkan kuantitas rawi, sekarang kita bahas mengenai materi kedua yakni skema sanad hadis. Hadis yang saya ambil ini mengenai rukun Islam. Hadis ini bisa diambil mulai dari kata hadatsana Ubaidullah bin Musa sampai kepada qala Rasulullah, itulah yang dinamakan sanad. Dengan demikian, maka urutan-urutan sanad dari hadis di atas ialah Ubaidullah bin Musa sebagai sanad pertama, Handalah bin Abi Sufyan sebagai sanad kedua, Ikhrimah bin Khalid sebagai sanad ketiga, dan Ibnu Umar sebagai sanad keempat. Lalu setelah sanad, bagaimana rawinya gitu? Rawinya itu dari hadis tersebut ialah Ibnu Umar sebagai rawi pertama, kemudian Ikhrimah bin Khalid sebagai rawi kedua, lalu Hadallah bin Abi Sufyan sebagai rawi ketiga, Ubaidullah bin Musa sebagai rawi keempat, dan Imam Bukhari sebagai rawi kelima atau rawi terakhir. Seperti itu. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan kata atau dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan.
Dan apabila ada masukan yang ingin disampaikan, bisa langsung disampaikan melalui kolom komentar di bawah ini. Kenapa? Karena saya membutuhkan sekali kritik dan saran demi kebaikan ke depannya. Baik, saya akhiri. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.